Hai Sobat Tentara, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur stabil. Harga beras yang biasanya naik 2 bulan menjelang pergantian tahun kali ini tidak terjadi. Jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo stabil. Stabilnya harga beras tersebut terpantau di Pasar Larangan, Kecamatan Candi. Menurut salah satu pedagang, harga beras medium sepanjang tahun 2024 ini cukup stabil. Pada tahun ini, harga beras tertinggi terjadi pada bulan Februari 2024 yang mencapai Rp14.600 per kilogramnya. Harga tersebut kemudian sempat turun kembali dan kembali naik di pertengahan tahun dengan rentang harga sekitar Rp300 per kilogramnya. Pada bulan Juli 2024, harga beras medium di angka Rp13.600 per kilogramnya. Namun pada bulan Oktober, harga beras kembali turun menjadi Rp13.200 per kilogramnya. Harga tersebut bertahan hingga saat ini. Namun tidak demikian dengan harga minyak curah yang mengalami kenaikan. Menurut pembeli, harga minyak curah saat ini mencapai Rp18.200 per liter. Harga ini naik Rp300 dari harga sebelumnya. Kenaikan ini sudah berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurut beberapa pembeli, harga ini dirasa terlalu tinggi, namun pembeli tidak punya alternatif lain karena minyak kita yang dijual dalam kemasan 1 liter dengan harga Rp17.000 tidak ditemukan di pasaran. Saya nggak mahal itu minyak. Minyak berapa Pak sekilo sekarang? 18.200 curah. Yang curah ya? Sebelumnya pinten? Apa? Sebelumnya berapa? Waduh, saya 18.000 paling enggak. Oke. Terlalu mahal Pak itu? Hitung dari Februari bulan kemarin, tahun ini Februari turun. Turun mana ya? Ya, kalau Turun? hitung dari bulan Februari. Oh, turun mana? Turunnya banyak Pak? Februari kemarin 14.600, sekarang 13.200. Ini apa jenis apa? Premium. Oh, premium ya. Oh, biasanya kan menjelang akhir tahun kan naik, ini belum ada tanda-tanda Belum kenaikan. ada tanda-tanda naik. Biasanya yang dulu biasanya kenaikan Bulan itu 10 sudah naik. bulan 10 sudah naik. Tapi ini pasokan lancar. Ini. Pasokan berlimpah. Alan Sori melaporkan untuk Tera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan senjata api, terutama senjata api laras pendek atau pistol, maka diresmikannya sebuah lapangan tembak pistol yang menggunakan sistem Integrated Tactical Marksmanship System atau ITMS oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di Kodiklatal, Surabaya. Fasilitas lapangan tembak pistol ini secara langsung diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut atau Kodiklatal, Surabaya. Lapangan tembak ini dilengkapi dengan sistem Integrated Tactical Marksmanship System atau ITMS. ITMS ini merupakan teknologi modern yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan latihan menembak secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan simulasi taktis yang realistis, mendukung pembentukan keterampilan menembak prajurit dalam berbagai kondisi operasi, sekaligus meningkatkan akurasi dan efektivitas prajurit di lapangan. Menurut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, keberadaan TMS ini tidak hanya menurunkan nilai tambah dalam pembinaan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat kesiapan satuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Yang pertama, untuk lapangan tembak ini sangat canggih ya, sangat modern untuk menembak pistol, untuk melatih para prajurit dalam menembak pistol, di mana dilengkapi dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan sasaran yang bisa bergerak dan sasaran yang statis. Kemudian juga untuk jaraknya bisa mencapai 25 meter, maksimal 25 meter. Dan ini dikerjakan dalam waktu yang cukup singkat dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para siswa dan juga para anggota tetap dari Kodiklatal, bahkan anggota lainnya dari TNI Angkatan Laut, dan juga akan digunakan untuk klub-klub menembak
dari masyarakat sipil. Selain untuk menjaga keamanan dalam latihan menembak, sarana ini juga dapat digunakan untuk latihan menembak reaksi, baik pistol maupun senapan, hingga latihan menembak lebih efektif dan aman. Fasilitas latihan yang diberi nama Perfin Tambunan ini diambil dari nama Kapten Marinir Perfin Tambunan, seorang perwira Marinir TNI AL yang dikenal sebagai pelatih yang berprestasi tinggi dan kompeten, serta pelatih menembak yang handal. Usai jeda kita akan membahas tentang aplikasi yang menjual makanan sisa dari resto dan kafe. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia termasuk di Amerika Serikat. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, sebuah aplikasi bernama Too Good To Go menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Sementara itu, pemerintah kota New York menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan sebuah aplikasi. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150-200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan.
We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar $200 juta Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Sulit untuk memaksa semua orang untuk menghabiskan seluruh makanan di piring mereka ataupun memasak bahan makanan di kulkas sebelum kadaluarsa. Tapi di beberapa kota di Amerika Serikat, teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah bahan makanan yang terbuang sia-sia. Kantin di kampus Georgia State University setiap tahunnya menyajikan sekitar 7.500 piring makanan. Tak semuanya habis dimakan mahasiswa. We have so many students and so much food waste. We saw this innovation and decided to apply for a sustainability grant. Dana hibah digunakan untuk menghadirkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memantau makanan di kantin. Okay, so I'm done with my food and I'm just going to place it on the conveyor belt. There's a photo that's going to be taken of the plate and AI is going to categorize everything on the plate and weigh everything on the plate. Perangkat lunak yang digunakan bernama Raccoon Eyes atau mata rakun dan hasil temuannya dirangkum dalam sebuah laporan. A chef can easily just go into it and see, hey, I had salmon last week. Let's see how many people like salmon. We can see how many plates and then how many the total waste. There's only 10 plates of that wasted. Selain memantau sampah makanan dengan AI, mahasiswa juga memberi masukan lewat kios Raccoon Eyes, membantu pemilik kantin menyesuaikan menu. We have small plates. We don't have trays. Everything is reusable in dining hall. The last frontier is really how do we change student behavior to reduce food waste? There's these easy to implement things like serve smaller chicken, do burger sliders that we wouldn't have really thought about. Sampah makanan berkurang 23% sejak program AI ini diluncurkan. Banyaknya sampah makanan alias makanan yang akhirnya terbuang percuma menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan Departemen Pertanian Amerika memperkirakan setiap tahunnya 30 hingga 40% bahan makanan di Amerika akhirnya terbuang sia-sia. Pada saat yang sama, banyak orang membutuhkan bantuan makanan. Disinilah peneliti di Purdue University bekerja sama dengan organisasi penyalur bantuan pangan. The specific collaboration was with
nonprofit in the food space, the Indie Hunger Network, and they're running a program called Food Drop. This program is matching truck drivers with rejected truckloads of food that are perfectly edible. So we're matching them with food banks that need the food. Peneliti juga menggunakan teknologi AI untuk mengurangi beban operator manusia dan juga membatasi kesalahan komunikasi. We wanted to completely automate this process. So now this process is done algorithmically. Truck drivers fill out a form online that we designed. Then our system finds an appropriate food bank to match the driver to, coordinates with automated text messages between the two, and the driver goes and delivers the food. Makanan yang hampir terbuang sebenarnya masih sangat layak makan. Hanya saja mungkin ditolak pemesan awal dengan berbagai alasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.